Selamat malam. Malam, Pak. Gimana Gus? Sehat Gus? Sehat, Pak. Yang lain sehat? Baru bertiga yang join? Gitu, Pak. Iya, Pak. Lagi OTW Pak lain, Pak. Ayo, on time kita. Oke, sambil nunggu yang lain, gimana proyeknya? Sudah siap? Sudah siap proyeknya? Minggu depan dikumpul ya. Minggu depan dikumpul laporannya buat aja laporan biasa ya. Habis itu video sama source code-nya kalau ada. Kalau seandainya alat, ini aja, direkam aja ya, kasih ke saya. Soalnya saya mau, penilaiannya ada dua. Penilaian dari saya sama penilaian dari eksternal ya. Dari eksternal, supaya ngontrol jadi satu, saya jadiin satu aja di YouTube nanti ya. Seperti tahun kemarin gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Arif, ada yang mau tanyakan? Berarti nanti sambil jalankan, kan kalau kemarin kan saya kan ada rutinnya gitu ya Pak ya. Berarti kalau sambil jalankan itu, berarti saya sambil tampilkan rutin yang udah saya buat, terus dia jalan gitu ya Pak videonya. Ya, direkam aja Arif. Oke Pak. Ya, yang penting saya videonya dulu ya. Oke Pak. Videonya dulu, soalnya mau buat untuk penilaian eksternal gitu. Oke Pak, sip Pak. Oke ya. Sebentar, sambil nunggu yang lain, saya baterainya habis ya, saya charger dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baru berapa orang ini yang join? Berempat. 6 orang Pak. Baru 6 orang. Hah? Berapa orang lagi? Apa? Halo. Halo, Ya. Pak. Ya, Ki. Pak, lagi di mana itu, Pak? Hah? Sehat? Sehat, Pak. Masih sehat. Masih ke Singapura, Ki? Nggak pergi, Bu. Nggak pergi-pergi, Pak. Udah 2 bulan di Udah Batam. bulan. Jaga Batam. Jaga Batam aja. Iya. Jaga rumah, lebih tepatnya. Iya kan? Work from home kan? Satu minggu masuk kantor, 2 minggu FH. Oh gitu. Oke. Silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sambil nunggu yang lain, kita mulai ya ke pertemuan ke-14. Sudah nampak semuanya PowerPoint-nya? Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Pertemuan ke-14 kita bahas tentang automatic speech recognition. Jadi, di sini bagaimana sih kita mengontrol alat atau komputer itu mendengarkan perintah kita. Kalau di dalam orang jaringan itu istilahnya bagaimana mengontrol lampu pakai suara ya, seperti hidup, mati. Atau bagaimana kita mengontrol suara, terus nanti komputer itu mengetik sendiri. Itu seperti pakai Google Text ya, atau Google Translate dan lainnya itu. Untuk sampelnya, berhubung internet lambat itu sudah ada di materi ya, sudah ada saya buatin video tentang Google ya, untuk introduction-nya. Oke, selanjutnya di perkembangan tentang bagaimana sih suara ini bisa berhubungan dengan komputer.
bagaimana kita mengontrol komputer dengan suara. Oke ya, ini salah satu teknik deep learning yang RNN ya, yang seperti kemarin. Ini perkembangannya pesat sekali, itu terutama untuk Google ya dalam perkembangannya. Terus apa itu Automatic Speech Recognition atau ASR? Itu suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan kita berupa kata ya. Jadi teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang kita ucapkan. Jadi istilahnya dengan cara digitalisasi kata. Oke. Jadi kalau untuk anak-anak hardware ini pasti ini ya familiar untuk mengontrol suara pakai komputer. Terus kata-kata yang diucapkan itu diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka, kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasi kata-kata tersebut. Jadi istilahnya ini kata kita itu nanti dibentuk dalam ini ya gelombang-gelombang suara itu nanti dalam bentuk kode atau kode digital itu bisa dalam bentuk bit 1010 dan lain-lainnya. Terus di automatic speech recognition itu berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir yang sekarang ini ya. Itu salah satu yang mengembangkan adalah Google. Terus Google Assistant itu kan bagaimana itu kita bisa mengontrol handphone ataupun komputer dengan suara kita. Kalau di Macintosh itu kalau nggak salah Siri ya nama asistennya. Oke. Jadi ini adalah teknologi untuk interaksi manusia dengan komputer. Oke, salah satunya itu menggunakan automatic speech recognition. Terus di automatic speech recognition itu istilahnya kata-kata kita ini dikenali. Jadi nanti itu kita training komputer supaya paham dengan kata-kata kita, dengan suara kita. Oke. Jadi istilahnya kita proses itu menjadi sinyal ya. Jadi di training dulu baru mengenalin. Ini contohnya ya dari suara itu nanti menggunakan metode ASR terus bisa mengontrol komputer atau handphone. Berikut generasi-generasi untuk pengembangan dari ASR. Jadi generasi pertama itu adalah dari tahun 1950 sampai 1960. Itu menggunakan work based dan acoustic phonetic. Ini generasi pertama. Generasi kedua itu dari tahun 1960 sampai 1970. Itu menggunakan template matching ya. Dari istilahnya yang dari jadul udah mulai bergenerasi lagi. Terus generasi ketiga itu menggunakan statistik model atau statistical modeling. Dan generasi terbaru, generasi 2000-an ke atas, sampai sekarang itu menggunakan teknologi deep learning. Istilahnya lebih gampang lagi ya prosesnya. Terus ini contoh bagaimana dulu menggunakan teknologi ASR untuk mengontrol suara. Jadi masih dalam bentuk digital ya, digit istilahnya, dalam bentuk bit-bit sinyal. Ini generasi pertamanya. Oke. Dari generasi pertama ini dikembangin, kalau dari dulu itu masih menggunakan rangkaian elektronika untuk mengontrolnya ya. Jadi istilahnya kayak analyzer, qualizer, dan lain-lainnya pakai sensor. Ya. Yang sampai sekarang ini yang elektro ya. Kalau yang terbaru itu seperti Google itu udah tidak perlu lagi untuk sensor untuk pembantunya untuk kontrol. Di generasi kedua itu istilahnya pertama itu dikembangkan sama Atal dan Itakura. Oke. Jadi bagaimana istilahnya merespon saluran vokal dan pemrogramannya itu sifatnya itu dinamis. Oke. Atau dikenal dengan dynamic time warping. Ini model untuk komunitas bicara. Oke. Pertama kali diusulkan sama Fitzak dari Uni Soviet gitu ya, dan tidak diketahui negara-negara barat hingga tahun 1980 untuk generasi keduanya.
Selanjutnya dari Sakoi dan Chiba dan Jepang itu mengusulkan di tahun 1970 untuk pengenalan kata yang terisolasi atau kata yang terhubung berdasarkan DTW dan LPC. Oke, ini contoh generasi kedua. Jadi di sini ini sinyalnya diproses dalam bentuk pattern. Ini generasi keduanya. Selanjutnya, generasi ketiga itu menggunakan model hidden Markov model. Dari sini istilahnya merubah pendekatan template ke pemodelan statistik di generasi ketiga ini. Oke. Jadi pertama itu di tahun 1960 dikembangkan sama IDA ya, Institute for Defense Analysis. Nih, sampai 1970. Dan selanjutnya sampai sekarang IBM juga mengembangkan ya untuk speed recognition-nya. Ini ya salah satu IBM sama Google. Oke, berikut contoh keterangannya di generasi ketiga. Selanjutnya bagaimana sih perhitungan suaranya menggunakan rumus? Oke ya. Jadi di sini Unity Speed Recognition Model. Oke. Yang dihitung itu adalah berdasarkan urutan fitur ucapan, urutan kata-kata, terus probabilitas urutannya. Oke, atau yang disebut dengan language model. Ini yang dihitung. Terus probabilitas ucapan yang diberikan kata-kata urutan atau disebut dengan acoustic model. Jadi dua yang penting itu language model sama acoustic model dalam perhitungannya. Ini rumusnya yang dipakai. Oke, kalau seandainya mau cari manual ya. Selanjutnya, ini model ilustrasi sampel HMMS. Oke. Bagaimana proses kerjanya ini step by step-nya ini seperti ini. Ini contohnya kalau untuk menggunakan kata-kata who are you. Ya, seperti ini prosesnya ya. Selanjutnya, di generasi ketiga itu kan acoustic model with n-gram language model have become to standard ya. Jadi di sini itu antara tahun 1990 dan 2000 itu menggunakan 3. Itu speaker adaptation atau normalization. Di sini itu menggunakan vocal thread length normalization sama maximum likelihood linear regression. Oke. Terus ada noise reducement sama discriminative training. Ini yang dipakai ya untuk 3 generasi ini. Ini keterangannya. Ini modelnya. Ini proses dari before sama after ya, dari dulu sampai sekarang menggunakan deep learning. Oke, ini modelnya. Oke, di generasi keempat ini kita sudah menggunakan metode deep learning. Di deep learning itu istilahnya dimulai dari tahun 2006. Oke, yaitu groundbreaking paper on deep learning sama layer waste pre-training in the unsupervised version sama supervised training. Ini modelnya ya. Ini keterangan dari untuk model generasi keempat. Pengembangannya itu dari Microsoft, oke, ada Google, ada IBM ya. Ini yang untuk pengembangan dari AS-nya. Oke. Contohnya di generasi keempat, itu metode yang dipakai itu deep learning. Itu ada 2 ya. Seperti tadi, itu ada acoustic modeling sama language modeling. Menggunakan metodenya itu deep feed-forward neural network sama deep recurrent neural network atau RNN yang seperti kemarin. Oke. Kalau di akustik itu ada end-to-end neural network. Sedangkan kalau untuk language modeling atau suara itu menggunakan word embedding. Oke. Ini untuk generasinya untuk deep learning-nya. Oke. Ini contoh untuk speech production modelnya. Oke ya. Ini dari suara ya yang di-handle. Oke. Ini untuk istilahnya vokalnya, suaranya. Ini kalau secara biologisnya. Terus ini kalau untuk dalam bentuk simulasi, ini contohnya ini. Ada vokal, ada velum, ada nasal, ada mouth-nya. Oke.
Kalau ini yang model dalam bentuk rangkaian, itu ada voice, ya, ada vokal, ada sinyalnya, speech sinyalnya. Ini modelnya dalam perhitungannya seperti ini. Oke. Ini contoh ucapan yang kita terjemahkan dalam bentuk signal yang diproses komputer, ya, dari suara yang istilahnya soundnya detect, itu yang diproses itu seperti sinyal gelombang ini yang ditangkap, yang nanti dirubah dalam bentuk sinyal dalam bentuk bit seperti ini. Oke, ini contohnya ya. Jadi dia tahu, ini suara orang dewasa, ini suara anak muda. Oke, dari vokalnya. Oke, ini dari model dari speech spectranya. Ini contoh pembacaan pengenalan di waveform ya, dan spektrogramnya. Ini seperti ini. Jadi dari sinyal ini nanti yang diterjemahkan yang ke teks, dan teks nanti tulisan otomatis akan menulis sesuai dengan ucapan kita. Contohnya ada di Google ya, sudah saya rekam sebagai sampel ya, untuk contoh bagaimana sih implementasinya. Oke. Ini contohnya. Ini dari wideband sama narrowband. Ini seperti ini. Oke. Terus bagaimana sih prosesnya? Oke. Jadi istilahnya dari speech input sama text output. Jadi dari kita ngomong, otomatis komputer akan menulis. Kalau kita ngomong bisa, komputer akan menulis bisa. Oke ya. Jadi istilahnya suara kita itu diekstrak. Oke. Nanti di coding network itu ada dua ya. Ada akustik sama language. Itu yang memproses ya. Yang istilahnya yang decodingnya, yang men-trainingnya. Supaya nanti dalam bentuk text output. Oke. Prosesnya sederhana seperti ini ya. Ini contohnya untuk sampel ya. Contohnya ini akustik, unit, dan dictionary-nya. Seperti ini ya untuk pembacaan akustiknya. Terus bagaimana sih untuk dependent-nya? Ini model dependent-nya. Jadi istilahnya sub akustik untuk karakteristik dari konteksnya. Ini yang dibahas istilahnya yang dipahamin dari deep learning-nya. Oke ya. Jadi targetnya itu adalah DNN sama CNN ya. Seperti kemarin ini. Tapi ini kalau kemarin itu lebih ke image, sekarang kita lebih ke suara untuk deep learning-nya. Ini modelnya ya. Jadi ada dua, itu ada hybrid DNN sama end-to-end DNN. Ini untuk model bagaimana sih akustik modelnya itu bekerja. Oke. Terus nanti ada prinsipal, itu ada 2E untuk arsitekturnya, ada connectionalist temporal classification sama encoder decoder attenuation model. Oke. Ini bagian dari untuk akustik modelnya. Oke. Selanjutnya ini proses kerjanya. Bagaimana komputer suara kita bisa dipahamin sama komputer atau Android atau handphone. Ya. Jadi istilahnya pronunciation kita itu dikenalin. Pertama itu istilahnya kita training dulu supaya paham, baru nanti bisa ikutin sesuai dengan arahan kita. Oke ya, ini cara kerjanya. Jadi simple ya. Cuma logiknya itu yang agak ribet di algoritmanya. Oke. Jadi perkembangan teknologi untuk deep learning makin lama makin berkembang ya. Nanti suatu saat pun mobil pun bisa kita kontrol dengan ucapan ya. Sekarang kan kalau kita mau ngetek, nulis banyak, kita ngomong aja, nanti komputer akan mengetik secara otomatis di Google ya. Contohnya sudah ada di videonya, ada di YouTube ya, terus ada di e-learning sudah saya upload untuk sampelnya. Oke. Bagaimana cara kita mengontrol. Salah satu kayak kita nulis untuk Google Translate ya bahasa, otomatis nanti kita klik, itu nanti komputer di Google akan ngomong sendiri. Oke ya, berikut sekilas introduction tentang bagaimana kita menggunakan speech recognition di komputer. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan.
Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini bisa salah satu untuk referensi skripsi ya. Di samping jaringan kan kita bisa salah satunya kan untuk alternatif ya. Bagaimana kita mengontrol komputer dengan suara. Silakan. Ini proyeknya Arif kan, Rif? Halo? Halo? Iya Pak. Iya. Kenapa? Ini kan proyeknya Arif kan? Aha. Soal bagaimana mengontrol kan? Iya Pak, pakai voice control. Iya, itu jadi itu teoritisnya itu menggunakan deep learning. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ricky? Saya enggak. Arif? Ya Pak. Atau yang lain? Ada yang mau ditanyakan tentang Chapter 14? Tentang automatic speech recognition? Masih ngerti sih. Ini yang ini nggak terlalu susah Pak dari kemarin. Kemarin lebih rumit. Ini kayaknya Ya. lebih pahami. Kalau ini nggak terlalu susah ya, ini prosesnya. Contohnya pun kalau kita kan contohnya mau skripsi, mau untuk pengenalan suara kan, belajar bahasa Mandarin atau bahasa Jepang kan. Jadi kan nanti kita bisa pakai Google aja kan, Google Translate-nya di setting, nanti kalau seandainya suaranya cocok, oke. Kalau nggak cocok berarti file kan bisa juga seperti itu. Iya Pak, bisa dibuat gitu. Prosesnya kan, Iya. nah itu. Soalnya Oke, silakan. kayak punya saya sendiri juga, kalau bukan suara saya yang ngomong, dia nggak nggak akan mau jalankan perintah itu, walaupun perintahnya sama gitu. Iya, karena kan harus di training dulu kan. Harus di training Suara dulu. Nah, Dia nanti ada kasih tahu kita harus ngomong apa sampai dia detect benar itu suara kita. Baru suara dia kita. Soalnya nanti kalau ya. nggak dikontrol seperti itu nanti bisa jadi orang lain atau suara bisa ini kan benar. kebaca gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu Ardi, depan ya. Ardi ada Pak, ada. Silakan. Ardi, ada yang mau tanyakan? Oke. Iya, minggu depan itu bisa nggak kira-kira videonya siap dulu? Saya usahakan Pak. Iya, chapter 15 usahakan videonya siap dulu ya. Saya sudah buatin nanti di chapter 16 itu videonya siapin dulu. Nanti chapter 15 kan kita masih ada materi. Jadi 15-16 itu nanti semua buat penilaian eksternal ya, atau 2 minggu kan. Jadi nanti pas UAS-nya kalian presentasi aja ya di chapter 16 itu kan. Mungkin habis lebaran ya presentasi, udah selesai gitu. Ya. Jadi usahakan videonya buat sebagus mungkin ya, ngeditnya dan lain-lainnya. Videonya itu istilahnya bagaimana sih apa yang kita buat itu bekerja. Kita jelasin, oh proyeknya seperti ini. Jadi orang lain kalau lihat itu sudah paham. Oke? Oke, Pak. Ya, silakan. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Berarti nanti videonya upload ke YouTube masing-masing atau ke Google Drive atau gimana, Pak? Google Drive aja. Google Drive aja, oke Pak. Ya, kalau YouTube masing-masing nanti saya untuk ngontrolnya susah kan. Nanti jadiin aja satu sama istilahnya kan kita ada 4 kelompok. Nanti jadiin satu aja di YouTube saya kan. Nanti jadi 4 kelompok ini kalau saya mau lihat mau ngontrol nilainya kan lebih gampang. Oke. Kalau masing-masing nanti ribet ya, apalagi saya ngajar 4 kelas kan. Jadi saya ngontrolnya biar saya istilahnya saya ngeceknya biar lebih gampang lagi kan gitu. Nanti pun kalau saya akan minta bantuan ke teman-teman dosen di Batam kan supaya untuk ngecekin, untuk bantu lah ngasih penilaian proyeknya gitu. Jadi penilaiannya itu nggak cuma saya aja ya, ada penilaian eksternal, ada penilaian internal. Oke, paham ya? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya sih nggak ada Pak. Proyeknya nanti saya coba usahakan dalam minggu ini selesai semua Pak. Oke. Absen jangan lupa ya. Absen di mana? Absen di chat sini Pak. Iya, di chat aja. Siapa yang nggak join ini sekarang? Join semua? Agus. Gus. Siapa yang nggak join, Gus? Total berarti masih ada berapa orang? Masih ada 4 orang sih Pak belum join. Yang belum join. Iya. Kita berapa orang? 14 Pak.
14. Mana 14 yang orang, Pak. Hah? 14 orang. 14 orang Winson nggak join, Bobby nggak join, Calvin juga, Pak. siapa? Ya, Calvin, satu lagi siapa nih? Yang senior itu. Oh iya, Agung Prasetyo ya. Iya. Oke, nggak join ya. Oke. Jangan lupa absen ya, biar saya bisa ngeceknya ini gampang. Bobby nggak join ya? Iya, Pak, mungkin Enggak ada kayak gitu. Enggak ada kayak gitu. Kenapa? entah Ricky ini. Apa Ki? Apa Hah? Nurul? Pusing kayak tugas kantor. Iya. Oke ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ben, Sudah jelas? yo. Oke, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, saya tunggu proyeknya ya. Paling lambat minggu depan, mudah-mudahan sudah siap video, kalau bisa proyek lengkapnya ya. Jadi biar nggak pusing lagi ya. Oke, Oke, Pak. kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Terima kasih, Pak. Pak. Pak.